Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kusumardani dengan NIM 64240361. Di sini saya akan menjelaskan isi dari pelatihan dan uji profesi pasar modal. Ada 3 pembicara. Yang pertama adalah Kak Imam, lalu yang kedua ada Pak Hendra Pamungkas Jovianto, lalu yang ketiga itu ada dari Philip Sekuritas, yaitu Pak Akbar Pamungkas. Pertama kita akan mulai dari pengertian pasar modal. Pasar modal sangat penting karena menjadi sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan, yaitu membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan berbagai instrumen investasi bagi masyarakat dan mendorong efisiensi alokasi sumber daya. Lalu selanjutnya yaitu ada perencanaan dan pengelolaan keuangan. Di sini perencanaan dan pengelolaan keuangan adalah proses penting yang melibatkan penyusunan strategi untuk mencapai tujuan finansial dan mengelola keuangan secara efektif. Perencanaan keuangan mencakup menerapkan tujuan, membuat anggaran, dan mengidentifikasi risiko, dan memilih strategi investasi yang tepat. Pengelolaan keuangan di sisi lain fokus pada implementasi rencana, pemantauan kinerja, dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Perkenalkan, nama saya Sofia Numadania dengan NIM 64240570 dari kelas 643B06. Contoh alokasi budget yaitu 50% di kebutuhan. Contohnya makanan sehari-hari, asuransi, biaya listrik, air, internet, dan lainnya. Sedangkan 30% di keinginan yaitu beli pakaian, gadget, hiburan keluarga, jalan-jalan yang sifatnya tidak terlalu esensial. Sedangkan 20% di tabungan yaitu ada dana darurat, dana pendidikan, dan dana pensiun. Next yaitu ada uang panas dan uang dingin. Uang panas yaitu uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Contohnya pembayaran cicilan rumah atau kendaraan, tagihan listrik atau internet, dan belanja kebutuhan pokok lain-lainnya. Karakteristiknya itu dinamis, sering digunakan dan berpotensi cepat habis. Tujuannya itu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan konsumsi. Sedangkan uang dingin yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bisa dialokasikan untuk tujuan jangka panjang. Contohnya investasi saham, properti, tabungan untuk pensiun, atau dana darurat. Karakteristiknya itu stabil, tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan memiliki potensi pertumbuhan dalam jangka panjang. Tujuannya itu tujuan keuangan jangka panjang seperti investasi, pendidikan anak, atau dana pensiun. Pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang ingin menghimpun dana dengan pihak yang memiliki dana untuk memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Dalam pengertian sederhana, pasar modal adalah pasar untuk memperjualkan surat berharga. Yang pertama ada investasi. Investasi merupakan suatu aktivitas berupa penundaan konsumsi di masa sekarang dengan jumlah tertentu dan selama periode waktu tertentu pada suatu aset yang efisien oleh investor dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada saham. Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Yang ketiga yaitu ada reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Yang keempat yaitu ada obligasi. Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.
Selanjutnya itu ada struktur pasar modal. Yang pertama itu otoritas atau regulator, lembaga yang mengatur, mengawasi, dan memastikan semua kegiatan pasar modal berjalan sesuai hukum. Yang pertama itu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua itu ada SRO, Self Regulatory Organization. Yang kedua itu ada lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama perusahaan efek sekuritas atau perantara perdagangan efek atau broker menjamin emisi underwriter. Yang kedua itu ada Biro Administrasi Efek atau BAE, mengelola data pemegang saham. Dan yang ketiga itu bank kustodian atau yang menyimpan dana dan efek terutama untuk reksadana. Yang terakhir itu akuntan publik, konsultan hukum, dan notaris. Selanjutnya itu ada ketiga pasar modal. Pelaku pasar modal, pihak yang bertransaksi atau terlibat dalam investasi, emitmen, perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi. Yang kedua itu investor, individu atau institusi yang membeli efek. Yang ketiga itu manajer investasi seperti mengelola reksadana. Yang keempat itu trader, analisis pialang, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pasar dalam struktur perdagangan. Yang pertama pasar perdana atau primary market. Yang kedua tempat emiten pertama kali menjual efek kepada publik saat IPO atau penawaran obligasi. Yang B itu pasar sekunder, secondary market, yaitu tempat investor saling jual beli efek setelah IPO perdagangan di BIE. Yang keenam itu mekanisme pendukung. Yang pertama itu clearing dan penyelesaian. Yang kedua itu sistem perdagangan elektronik. Yang ketiga itu perlindungan investor. Selanjutnya itu kayak gimana sih cara buat bikin akun POMS. Yang pertama itu kalian siapin KTP, NPWP jika ada, dan jangan lupa install aplikasinya ya. Pilih open account atau scan barcode di bawah untuk melakukan pembukaan rekening. Yang kedua itu jika ada pertanyaan di galeri investasi, silakan dipilih galeri investasi, lalu silakan pilih universitas masing-masing. Itu untuk jenisnya pilih yang online dan masukkan kode referral. Selanjutnya silakan checklist mengenai data perlindungan nasabah bukan warga Amerika dan pembukaan rekening atas nama pribadi. Yang ketiga itu ada isi nama sesuai KTP, email, nomor telepon yang aktif. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan. Pilih jenis rekening reguler dan syariah. Selanjutnya itu silakan isi data pribadi. Jika memakai bank BCA, pilih bank tersebut, tetapi jika memakai bank pribadi di luar Bank Sentral Asia akan pilih bank RDN. Silakan pilih Bank Permata untuk proses opening account. Simulasi tidak mengiris berkas ke pusat, biar nggak ke berkas ke pusat gitu guys. Selanjutnya itu ambil foto KTP atau NPWP, selfie memegang KTP bagi pemilik rekening BCA, bagi pemilik bank selain BCA lakukan verifikasi wajah, lengkapi tempat tinggal, status pertingkahan atau nama ibu kandung. Selanjutnya itu ada disuruh dari sekolahnya, di mana pekerjaannya seperti apa, dan pilih kalau untuk pekerjaan pilih investasi, bidang usaha pilih investor. Selanjutnya itu untuk Bank Permata silakan data pendidikan pribadi dan sumber dana penghasilan. Apabila belum bekerja silakan memilih hibah dan mengisi data orang tua yang bekerja, isi data kampus dan isi data orang tua. Selanjutnya itu isi formulir mengetahui profil resiko dan produk investasi yang cocok untuk kamu. Cek kembali dan kamu jika sudah benar jika klik lanjut. Selanjutnya itu bagian aktivasi itu pilih atur nanti aja. Dan selanjutnya centang dan baca syarat ketentuan dengan benar, lalu klik setuju. Upload foto, tanda tangan atau kertas putih polos, lalu kita lanjut selesai dan di refresh di pojok kanan atau secara berkala untuk mengetahui status pembukaan rekening dan melengkapi kekurangan data pada. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila banyak kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih.